Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we pray and we praise you because you have gathered us here in your presence, Lord, to learn about your will and to learn about your word. Lord, we pray that as we sit under your feet, you will once again just share your truth to us, Lord. You will plant your eternal seed within our life so that our heart will be made joyful as we receive the word of life. Thank you, Lord. Please bless your servant and anoint him to speak whatever you want him to speak. We pray that his words might reflect faithfully the content of the gospel, and we pray that all the congregations, everyone who gather here in this hall, might find relief, might find support and comfort from knowing your word. Thank you, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu bagian dari firman Tuhan Our brothers and sisters, let us open to a passage of scripture dari Mazmur pasal yang kedua. from Psalms chapter 2. Mazmur pasal yang kedua. Ayat Psalms, pertama sampai 12 di dalam bahasa Inggris. Psalms chapter 2, verses 1 to 12 in the English. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. If you've turned here, I will read it for you all. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. He who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath and terrify them in his fury, saying, As for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell of the decree the Lord said to me, You are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron, and dash them in pieces like a potter's vessel. Now therefore, O kings, be wise. Be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Sekian firman Tuhan. And this is the word of God. Nah, saudara, pada waktu kita mempelajari tentang doktrin di dalam kekristenan, My brothers and sisters, when we learn about doctrine in the Christian faith, khususnya pada waktu kita mempelajari doktrin tentang Kristus atau Kristologi, especially when we think about the doctrine of Christ or Christology, maka kita biasanya sangat akrab misalnya dengan doktrin ini ya, katakanlah tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus. often we are very familiar with the theology of the death and resurrection of Christ. Dan bahkan kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang di dalam gereja-gereja evangelical, gereja-gereja Injili itu menjadi center dari pembicaraan. And indeed, in the death and resurrection of Christ is the core of discussion in evangelical churches. Tetapi di lain sisi biasanya topik tentang kenapa Yesus Kristus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah itu menjadi kayak semacam sesuatu yang diabaikan, overlooked. But on the other hand, the theology of Jesus is why Jesus ascended into heaven and that he is seated at the right hand of the Father is a theology that is overlooked. Jadi ada orang-orang yang akhirnya itu beberapa teolog itu akhirnya mengatakan demikian bahwa sebetulnya yang namanya ascension, yang namanya kenaikan Yesus Kristus ke surga, duduk sebelah kanan Allah, ini merupakan satu doktrin yang mereka bilang itu tidak penting untuk pengalaman kita akan Injil. And so there are even some theologians who say that the ascension is dogmatically unimportant to the experience of the gospel. Nah, ini dikatakan misalnya oleh teolog yang liberal, yang bukan ortodoks seperti namanya Schleiermacher. So these are spoken by progressive or liberal theologians such as Schleiermacher. Nah, Schleiermacher itu punya begitu banyak teologi yang kita tuh tidak bisa terima sebagai orang-orang evangelical. Schleiermacher has many points of theology that we disagree with as evangelical people. Tetapi sayangnya orang-orang yang akhirnya
ini ya, yang banyak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh teolog-teolog liberal yang tidak lagi percaya kepada firman Tuhan, itu di dalam pengalaman hidupnya, kadang-kadang mereka justru merefleksikan apa yang dikatakan oleh Schleiermacher tentang signifikansi dari kenaikan. But the shame is that people who then oppose Schleiermacher and come face to face with theology end up in their own personal lives also reflecting upon his theological points. Padahal kalau kita mau memikirkan dengan lebih utuh, maka yang namanya kenaikan dan juga duduknya Yesus Kristus di sebelah Allah itu adalah klimaks dari katakanlah berita Injil. But if we want to think about it, the ascension of Christ and Christ seated at the right hand of the Father is the climax of Christian gospel. Itu merupakan satu continuation, tapi juga sekaligus ini ya, culmination, sekali lagi ya, puncak dari apa yang Yesus Kristus kerjakan. It is a continuation and culmination of what Christ has done. Nah, sekali lagi kita akan memikirkan tentang signifikansi dari kenaikan dan juga duduknya Yesus Kristus di sorga untuk membuat kita orang Kristen lebih familiar dan lebih menghayati kebenaran dari bagian ini. Once again, we'll speak about the significance of the ascension of Christ and him having been seated at the right hand of the Father so that we can understand this topic more. Jadi kita akan membahas tentang kenaikan Yesus Kristus dan juga duduknya dia di sorga di dalam dua bagian. Pertama kita akan membicarakan apa sih doktrin ini, itu apa sih maksud dari doktrin ini. Lalu yang kedua kita akan bicara signifikansinya untuk kehidupan kita. So we'll speak about the ascension of Christ and having him seated at the right hand of Father in two parts. So first of all, what is this theology? And also secondly, how it is relevant to our lives. Nah, untuk membahas bagian yang pertama, ini sebenarnya doktrin ini mau ngomong apa sih? So in the first part, what is this theology talking about? Kita mesti mengerti pentingnya kenaikan Yesus Kristus itu di dalam ini ya, melalui latar belakang perjanjian lama dan juga melalui latar belakang dari apa yang biasa dikerjakan oleh kaisar-kaisar Romawi. We have to understand the significance of the ascension of Christ through the lens of the Old Testament and also with regards to what normally happens with the Roman Caesars. Saudara, di dalam perjanjian lama, maka ketika Allah itu menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, in the Old Testament, when God created Adam and Eve in the Garden of Eden, maka Adam dan Hawa itu kayak dikasih kayak semacam posisi sebagai raja di dalam taman itu yang mereka mesti execute God's will. Adam and Eve are given a position as kings to execute God's will. Mereka kayak semacam satu raja yang akhirnya harus mengelola taman itu demi untuk kemuliaan Allah. They are like little kings that have to develop this garden for the glory of God. Nah, yang menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara mempelajari kitab suci, maka saudara akan mendapatkan satu kayak semacam kesan bahwa sebetulnya Garden of Eden itu ada kayak di puncak gunung. What is interesting is if you look at the Bible, you will have the impression that the Garden of Eden is atop a mountain. Jadi Alkitab itu mengatakan bahwa dari Eden itu mengalir 4 sungai yang akhirnya mengaliri seluruh permukaan bumi. So the Bible states the Garden of Eden has 4 rivers that flow and water the rest of the world. Dan itu mengimplikasikan bahwa yang namanya Garden of Eden itu ada di puncak gunung. And that implies that the Garden of Eden is at the peak of a mountain. Nah, pada waktu Adam dan Hawa itu akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. When Adam and Eve fell into sin and they were chased out from the garden, maka mereka akhirnya harus turun gunung tuh. They had to come off this mountaintop. Mereka mesti descend dari gunung tersebut. They had to descend from the mountain. Dan setelah mereka turun, maka tidak ada lagi orang yang bisa naik ke atas gunung itu lalu berjalan bersama dengan Allah before sin. And after they descended from the mountain, there was no one who could go back up there to commune with God. Jadi sekali lagi, begitu mereka sudah jatuh dan mereka sudah diturunkan, tidak ada lagi yang bisa naik ke atas. So after they had fallen and had to descend from the mountain, there was no one who could go back up the mountain. Sehingga menarik sekali kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, itu ada satu peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-11, Menara Babel. So it is very interesting if you read in the book of Genesis in chapter 11, there is the story of the Tower of Babel. Orang-orang berusaha untuk sekali lagi mereka naik ke atas. People once again try to ascend. Dengan jasa mereka sendiri. With their own works. Tetapi sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa setelah mereka descend, maka gak ada orang yang bisa ascend dengan kekuatan diri mereka. But the Bible said once people have descended, they cannot ascend with their own strength.
Nah, waktu ini ya saudara, waktu kita akhirnya mengerti bagian itu tentang bagaimana manusia itu sudah jatuh, gitu, betul-betul jatuh dari puncak gunung misalnya ke dataran yang lebih rendah karena dosa mereka. When we understand that we have truly fallen to the depths because of our sins, Maka pelan-pelan kita bisa mulai mengerti, iya ya berarti waktu Tuhan Yesus dikatakan dia naik ke sorga dan bahkan duduk sebelah kanan Allah. Ini bukan satu perkara yang kecil. we can begin to see that when Jesus says that he has ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, that this is no small matter. Karena dia sebetulnya sedang membalikkan dan bahkan melampaui apa yang pernah dialami oleh Adam. Because he is indeed reversing and in fact transcending what Adam did. Nah, kalau saudara mengerti latar belakang perjanjian lama seperti ini, maka saudara bisa dapat ini ya, dapat kayak semacam satu signifikansi yang lebih dalam dari apa yang disebut sebagai kenaikan Yesus Kristus ke sorga. If you understand the background of the Old Testament like this, you will see more of a significance to the ascension of Christ in the New Testament. Nah, yang lain masih banyak sekali latar belakang di dalam perjanjian lama, tapi saya cukup sebut bagian itu saja, kejatuhan Adam dan Hawa. There are many other explanations of the Old Testament, but I will stop there with the descent of Adam and Eve. Tapi sekali lagi itu membuat kita bisa lebih mengerti kenapa bagi orang-orang Yahudi, maka yang namanya naik, ascend ke gunung Allah, ke Bukit Sion, itu juga merupakan satu latihan rohani yang sangat penting. But once again, we can see why, for the Jewish people, ascending to Mount Zion is such an important spiritual endeavor. Karena di atas Gunung Sion itu ada Jerusalem Temple, di mana roh Allah itu diam di dalam temple tersebut. Because on Mount Zion is Jerusalem with the temple of God where the Spirit of God dwells. Jadi setiap tahun ketika mereka naik ke atas Gunung Sion dan mereka menyanyi memuji Tuhan dan akan beribadah di Holy Temple tersebut, ini kayak semacam satu gambaran mereka kembali kepada apa yang pernah diterima oleh Adam dan Hawa. So every year when they return to Zion and they worship the Lord there, this is like an image of them returning to what was originally that Adam did. Oke, itu pertama ya, latar belakang dari perjanjian lama. Lalu yang kedua adalah latar belakang di dalam budaya Greco-Roman. So firstly, that is a background in the Old Testament. But secondly, there is a background in the Roman Greek culture. Nah, saudara, uniknya waktu di dalam zaman Tuhan Yesus itu ada semacam satu kepercayaan bahwa kaisar-kaisar Romawi yang meninggal itu akan mereka menjadi semacam ya masuk ke dalam realm of the gods gitu. Interestingly, in the time of Christ, there was a belief that when the Caesars died, that they would ascend up into the sky to the realm of the gods. Jadi ada kalau kaisar meninggal biasanya maka upacara pemakaman kaisar yang meninggal tersebut dengan mereka dibakar itu biasa disertai dengan pelepasan burung raja wali ke atas. So when the Caesars died and there was a funeral pyre, this would be accompanied with the release of an eagle. Dan mereka mengatakan waktu kaisar itu mati maka jiwa kaisar itu akhirnya kayak dibawa burung raja wali itu masuk ke heaven, itu masuk ke sorga. And they said that where this Caesars died, their soul is released and flies up to the heavens with the eagle. Itulah kenapa misalnya kalau saudara nonton itu ya, nonton misalnya kayak film-film tentang Greco-Roman culture itu tentara-tentara yang berbaris mereka bawa kayak semacam satu banner yang bentuknya adalah burung raja wali menandakan inilah kerajaan yang divine itu lebih atas dari semua kerajaan yang lain. And that is why when you watch movies of Greco-Roman culture, you'll see that the battalion will march with a banner with a symbol of an eagle. This is showing their divinity, that their culture is above other cultures. Apa yang akhirnya dikatakan kitab suci tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan merupakan satu pemenuhan sekali lagi dari apa yang diharapkan oleh perjanjian lama, tapi juga sekaligus merupakan jawaban dari pengharapan yang salah dari budaya Greco-Roman. And so what the Bible says about the ascension of Christ is not only a fulfillment of the Old Testament, but is also a fulfillment of the wrong beliefs of the culture in the New Testament. Apa sih makna dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga? What is the meaning of Jesus ascending into heaven? Kenaikan Yesus ke sorga itu pertama-tama ya berarti adalah kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu adalah proses penobatan Yesus Kristus sebagai Raja atas langit dan bumi. The ascension of Christ into heaven is the crowning of Christ as King of the heavens and earth. Dan ini baru merupakan satu-satunya kali terjadi di mana ada
pribadi yang fully human itu duduk di sebelah kanan Allah. And this is the only instance in which someone who is fully human could sit at the right hand of God. Jadi kalau saudara mengingat pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, waktu kita pertama membahas tentang Apostles' Creed, So remember in our previous meetings when we talk about the Apostles' Creed, waktu kita bicara tentang siapakah Yesus Kristus, we speak about who Christ is. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Di dalam bagian itu, kita sudah belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah satu pribadi ilahi dengan dua hakikat. We see that Jesus is a divine being with two natures. Yaitu sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. That is, he is fully God, but also fully man. Dan pada waktu Yesus Kristus itu menjadi sepenuhnya manusia, maka kemanusiaan Yesus Kristus itu dia miliki sampai selama-lamanya. And when Jesus Christ became fully man, his nature as a man remained with him forevermore. Dan pada waktu Yesus Kristus itu dilahirkan, Bapak Ibu sekalian, maka Yesus Kristus itu dia dikatakan ini adalah raja keturunan Daud yang diberikan kepada engkau. When Jesus Christ was born, it is said that this is the son of David, which is given to you forevermore. Jadi pada waktu Yesus Kristus akhirnya dia naik ke sorga, ini kayak semacam merupakan satu proses penobatan dia secara legal. Bahwa sekarang dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. So when Jesus ascended into heaven, this is a culmination of him being declared as the King of Kings and Lord of Lords. Nah, sebelum Yesus Kristus itu naik ke sorga, apakah dia sudah raja? Betul, dia adalah sudah raja. Dia adalah seorang raja. Before Jesus ascended into heaven, was he king? Yes, he was king. Dia membangkitkan orang yang mati. He resurrected the dead. Dia memberikan yang namanya pengampunan. He gives forgiveness. Dia mentaklukkan itu semua badai dan juga semua penyakit itu dia kerjakan dengan otoritas sebagai raja. He commands the winds and the waves and also illness, and he does this all with the authority of kingship. Dan sekali Bapak Ibu sekalian, yang namanya Tuhan Yesus naik ke atas sorga itu merupakan penobatan dia secara legal, bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu hal yang merefleksikan siapa dia sesungguhnya. When Jesus ascended into heaven, this is a legal declaration that everything he has done is because of the kingship that is truly his. Saudara, waktu saudara melihat seluruh kisah tentang pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia, when you look at all of Christ's ministry on earth, maka ada satu bagian yang sangat signifikan sebetulnya, yang itu juga digunakan oleh Allah di dalam kedaulatannya untuk menobatkan, crowning Jesus Christ to be king. Sorry, can you repeat that? Ya, sure. Di dalam pelayanan Yesus Kristus, maka ada satu momen di mana Yesus Kristus di dalam kesederhanaannya itu dinobatkan sebagai raja. So in Jesus Christ, in his ministry, in his humility, there was a moment where he is enthroned as king. Pada waktu kapan? Pada waktu dia disalibkan. When? This is when he was crucified. Nah, Alkitab itu mencatat pada waktu Yesus Kristus akan disalibkan di atas Golgota, maka terlebih dahulu ada kayak semacam proses penobatan dia sebagai raja. The Bible states that when he was crucified on Golgotha, that there was a process where he is declared as king. Dia diberikan misalnya jubah warna ungu yang biasa dipakai oleh kaisar. He was given a purple robe that was normally given to the emperors. Lalu dia diberikan itu reed, buluh sebagai tongkat kerajaan, sebagai scepter. And he was given a reed, acting as a scepter. Lalu para tentara-tentara Romawi itu mocking Jesus dengan mereka mengatakan, "Hail, King of the Jews." And the Roman armies mocked Jesus, saying, "Hail, King of the Jews." Dan akhirnya dia diberikan mahkota duri. And finally he was given a crown of thorns. Lalu dinaikkan di atas tahta, yaitu kayu salib. And he was raised up onto his throne, which is the cross. Dan di atas kayu salib dia mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa dari kedua orang di sebelahnya yang akan hidup maupun yang akan mati. And on his throne, the cross, he had the sovereignty to decide who crucified next to him would live and would die. Apakah Yesus Kristus itu adalah raja di dalam humiliation-nya? Ya, dia adalah raja. Was Jesus king in his humiliation? Yes, he was king.
Tapi identitas Yesus Kristus sebagai raja itu akhirnya baru betul-betul dikonfirmasi ketika dia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah. But Jesus' identity as king was only truly confirmed when he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. Pada waktu Pontius Pilatus itu menuliskan kalimat ini, kalimat inscription di atas kepala Yesus Kristus, ini adalah raja orang Yahudi. When Pontius Pilate wrote the inscription above Jesus' head, "This is the King of the Jews." Maka buat Pontius Pilatus dan buat orang Yahudi itu betul-betul merupakan satu olok-olok. For Pontius Pilate and also for the Jews, this was a mockery. Ya, inilah raja orang Yahudi yang akhirnya disalibkan, raja dari kerajaan kecil yang akhirnya tidak berdaya di bawah kekaisaran Romawi. This is the King of the Jews, a king of a very small population that has no power under the Roman culture. Tapi ascension dari Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke sorga dan dia duduk sebelah kanan Allah, itu memberikan definisi yang baru, pengertian yang baru tentang apa sih yang disebut sebagai raja orang Yahudi. But the ascension of Christ into heaven and him being seated at the right hand of the Father gives another meaning to what being King of the Jews means. Bahwa raja orang, bahwa melalui dia menjadi raja orang Yahudi yang disalibkan, maka melalui peristiwa itu dia akhirnya yang disebut sebagai raja orang Yahudi adalah raja dari langit dan bumi. That through him being King of the Jews, exemplified through his crucifixion, means that the King of the Jews is the King of the heavens and also the earth. Saudara, kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini merupakan sekali lagi ya continuation, satu kelanjutan dari apa yang dia sudah senantiasa kerjakan di muka bumi ini. The ascension of Christ into heaven is a continuation of what he has already done on earth. Tapi kenaikannya ke sorga itu merupakan satu titik kulminasi itu. Dia bukan cuma continue tapi juga culminate sebagai raja yang dinobatkan oleh Allah sendiri. But his ascension into heaven is not just a continuation, but is a culmination that declares him enthroned as king. Saya mau ambil satu contoh melalui satu film yang saya percaya sebagian besar saudara pasti pernah nonton. I want to give you an example from a movie that I'm sure you've watched. Saudara pernah nonton Lion King? Have you watched Lion King before? Siapa pernah nonton Lion King? Ya, mulai dari Lion King yang masih kartun tahun 90-an, I think, sampai Lion King yang apa tuh ya? Yang CGI-nya udah benar-benar canggih, jadi betul-betul kayak semacam binatang beneran. Starting from the Lion King that's out in the 90s, the cartoon version, to the most recent one with high-tech CGI. Nah, saya akan cerita tentang Simba. I want to tell you the story of Simba. Kalau saudara, buat saudara yang nggak pernah nonton Simba gitu, nggak pernah nonton Lion King, maka siapa sih Simba itu? So if you've never watched Lion King, who is Simba? Simba itu adalah ini anak apa itu? Anak singa. So Simba is a lion cub. Nah, waktu Simba itu lahir, maka seluruh kerajaan binatang di situ itu tahu bahwa Simba itu adalah in a way raja. When Simba was born, all of the safari animals knew that he was king. Karena dia adalah anak dari Mufasa atau Mufasa, the great lion. Because he's the son of Mufasa, the great lion. Pada waktu dia lahir, dia sudah kemudian dipresentasikan oleh si Rafiki di atas itu Rock of Pride. Ini adalah anak sang raja. When he was born, he was presented on Pride Rock by Rafiki that this is the son. Lalu di dalam movie itu, maka saudara akan melihat bagaimana akhirnya si Simba itu pelan-pelan bertumbuh menjadi singa yang lebih besar dan singa yang lebih matang. And in that movie, you will see how Simba grows into a more mature and an older lion. Dan akhirnya dia mengerti bahwa si uncle-nya yang jahat itu, Scar, itu merebut kerajaan dari tangan ayahnya secara illegal. And he began to understand that his evil uncle Scar took the throne from his father illegally. Dan waktu Scar itu menjadi raja, maka saudara bisa mengingat, misalnya kalau saudara nonton, itu seluruh daratan menjadi kering kerontang dan penuh dengan tulang dan segala macam, like death. When you can see that when Scar became king, the surrounding Pride lands became dried up and was filled with death. Apa sih yang dikerjakan Simba misalnya untuk memulihkan seluruh kondisi seperti itu? Dia mesti mengalahkan Scar. What was done by Simba in order to regain his status? Well, he had to defeat Scar. Dan akhirnya, let's say, waktu Simba itu mengalahkan Scar, maka Simba itu raja atau enggak sih? Apakah Simba akhirnya hari itu baru menjadi raja? When Simba defeated Scar, was it because he was not king before? Dia adalah raja, saudara. He was already a king. Dan statusnya sebagai raja itu akhirnya
ditunjukkan dan didemonstrasikan dengan cara dia mengalahkan kekuatan jahat tersebut, yaitu Scar. And his status as a king was demonstrated by overcoming this evil force that is Scar. Ya, de facto dia adalah raja. The fact is that he is a king. Tetapi Simba itu baru legally menjadi raja setelah akhirnya ketika dia sudah menang melawan Scar, dia naik ke atas Pride of Rock, lalu kemudian di sana dia mengaum kepada seluruh binatang yang ada di daerah itu. But Simba only legally becomes a king after he defeats Scar, goes on to Pride Rock and declares himself as king to all of the other safari animals. Nah, more or less ya, maka yang namanya kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu kayak dia mendaki itu Pride of Rock. More or less, the ascension of Christ is like him coming up onto Pride Rock. Waktu Yesus Kristus naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah, dia mengaum itu, dia roaring kepada seluruh dunia bahwa dia sekarang adalah raja di atas segala raja. When Jesus ascended into heaven and sat on the right hand of the Father, he roars that he is now king of the world. Apakah berarti waktu Yesus Kristus belum naik ke sorga, dia bukan raja? Dia tetap adalah raja. Does this mean that Jesus was not king before he ascended into heaven? No, he was still king. Tapi dengan dia naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah, maka itu mengkonfirmasi statusnya sebagai raja. But with his ascension into heaven and sitting at the right hand of the Father, this confirms his status as king. Dan itu memperluas karya keselamatannya untuk seluruh dunia. And this expands his work of salvation for the world. Karena apa, saudara? Why? Karena pada waktu Yesus Kristus itu masih di dalam humiliation-nya, maka dia akan terbatas oleh ruang. Because when Christ was still in his humiliation, he is limited by space. Tetapi ketika Yesus Kristus itu naik dan duduk sebelah kanan Allah, maka dia tidak lagi terbatas oleh ruang. Dia memberikan rohnya secara tidak terbatas, kata kitab suci, kepada setiap orang yang percaya. But when Jesus ascended into heaven, he is no longer limited by space. He gives his spirit freely to all who believes, the Bible says. Saya kutip satu kalimat dari satu orang ini, a New Testament scholar, Peter Schreiner. I want to quote a New Testament scholar named Patrick Schreiner. Patrick Schreiner, yang namanya kebangkitan itu menyatakan bahwa Yesus Kristus itu hidup selamanya. Tetapi yang namanya kenaikan itu menyatakan bahwa Yesus Kristus itu berkuasa selama-lamanya. The resurrection is how Jesus lives forevermore. The ascension is how Jesus reigns forevermore. Jadi pada waktu Yesus Kristus dia naik ke sorga, dia menggenapi apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Adam, dan dia akhirnya menyatakan kepada Greco-Roman bahwa dia adalah the true Caesar. So when Jesus ascended into heaven, he is fulfilling what Adam and Eve could not do, and he is declaring to the Greco-Roman world that he is the true Caesar. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam bagian yang terakhir ya. Bagaimana kenaikan Yesus Kristus itu bisa mengubah kita? So enter into the last section. How does the ascension of Jesus change us? Yang pertama-tama, saudara, kenaikan Yesus Kristus itu harusnya mengubah cara kita memberikan sistem nilai kepada apapun yang ada di dalam dunia ini. Firstly, brothers and sisters, the ascension of Christ should change our prioritization system for things in this life. Ya, punya value system kita itu harusnya berubah. Our value system needs to change. Saudara, di dalam ini ya, di dalam hidup kita pasti punya value system, sistem nilai yang kita miliki. In our lives, we have value systems. Yang akhirnya melalui sistem nilai tersebut kita bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. And through our value system, we choose what's more important and less important. Mana yang perlu kita perjuangkan sampai habis-habisan, mana yang kita bisa just singkirkan tanpa perasaan rugi sekalipun. What we need to persevere with to the end, and the things that we can just give up on without any consequence. Apakah saudara misalnya menilai, saya nggak tahu ya, buat some orang, maka yang namanya mobil itu penting luar biasa. There are some people, for example, who value cars a lot. Yang namanya mobil ini merupakan satu hal yang sangat berharga, dan mereka very very excited untuk tahu mobil mana yang paling baru dan juga mana yang paling canggih dan segala macam. This car is something very valuable to them, and it is very important that they know the most modern and highly technological car. Kalau buat saya, saudara, mobil ini nggak terlalu penting sih. For me, a car's not very important. I'm happy dengan beli mobil second gitu. I'm happy buying a second-hand car. Iya, saya juga nggak terlalu terganggu kalau ada orang bisa beli mobil yang jauh lebih indah. Saya sama sekali peaceful soal itu. I'm also not bothered at all if people around me buy much nicer cars. I feel very peaceful about that. Apalagi ya, some people mungkin sangat-sangat kasih value yang sangat tinggi kepada misalnya handphone yang dia miliki misalnya.
Maybe some people value greatly the mobile phone that they own, Atau maybe kayak jam tangan yang dimiliki misalnya. or maybe the watches that they wear, Atau title, atau education, atau just luxury things di dalam hidupnya. their title, their education, or maybe other luxury things in their lives. Some people mungkin lihat pernikahan itu berharga, some people akhirnya, misalnya zaman ini ya, mereka nggak lihat pernikahan itu satu hal yang penting. And some people see marriage as important. There are others in this day and age who don't see marriage as important. Nah, kita tuh mengatur hidup kita itu dengan berbagai macam, dengan sistem penilaian yang kita miliki. We organize our lives through our value systems. Ya, ke gereja penting atau enggak itu juga tergantung sistem nilai yang kita miliki. Whether going to church is important or not, that is also a consequence of your value system. Nah, kemarin dalam master class ya, pendeta Stephen Tong tuh ngomong satu kalimat. Yesterday in our master class, Pastor Stephen Tong said this. Waktu kita punya sistem nilai dari yang paling tidak penting sampai yang paling penting, When we have a value system from the least important to the most important thing, maka ekspresi yang paling tinggi yang kita berikan kepada hal yang paling atas dalam sistem value kita, the greatest expression that we give to the object of highest value in our value system itu sudah bukan lagi sekedar hobi. is no longer a hobby. Itu juga bukan lagi sekedar sesuatu yang kita sebut sebagai satu perjuangan. It is no longer even something we persevere in. Tapi yang namanya sistem, di dalam sistem nilai kita, yang paling tinggi apapun yang sudah taruh, itu education atau Rolex misalnya, atau keluarga, atau pernikahan, atau whatever. Maka respon saudara itu disebut dengan worship. Itu worship. But whatever is highest in our value system, whether that is education or a Rolex or family or whatever it is, our expression is in fact worship. Waktu kita merenungkan bahwa Yesus Kristus itu naik ke tempat yang paling tinggi, dia duduk di sebelah kanan Allah, maka harusnya sistem nilai kita itu merefleksikan kenyataan hal tersebut. When we meditate on the fact that Jesus ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, our value system should reflect this truth. Waktu kita percaya di lembaga ini, waktu kita mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus yang naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah, maka pertanyaannya adalah apakah itu akhirnya juga kita hidupi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. When we say that I believe that Jesus ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father, the question is, are we living out this reality in our lives? Apakah kita tuh melihat Yesus Kristus sebagai yang paling tinggi karena dia diletakkan lebih tinggi dari semua ciptaan? Do we see Christ as the highest because he is placed higher than everything in creation? Nah, saya mau kasih ini hal yang lebih jauh lagi ya. Pada waktu kita mengatakan Yesus Kristus itu harusnya menempati tempat yang paling tinggi, I want to speak about this further. When we say that Christ must occupy the highest space, maka salah satu cara untuk menguji bagian itu adalah melihat respon saudara kepada tubuh Kristus, yaitu adalah gereja lokal. one of the ways is to gauge your reaction to the body of Christ, that is the local church. Karena pada waktu Yesus Kristus itu dia naik ke atas surga, maka Alkitab itu mengatakan dia menjadi kepala atas gerejanya. Because when Christ ascended into heaven, the Bible states that he has become the head of the church. Nah, kepala gerejanya itu apa? Kepala gerejanya itu bukan hanya sekedar gereja secara abstrak ya, just like a bunch of believers saja. What is the head of the church? This is not just the head of an abstract body of believers. Tapi pada waktu Paulus itu menulis bahwa Yesus Kristus yang sudah naik ke surga itu menjadi kepala gereja, maka Paulus itu sedang bicara tentang gereja di Efesus, gereja di Korintus, dan juga gereja di kota-kota di mana dia melayani. But when the Apostle Paul mentioned Christ as the head of the church, he was speaking about the church in Ephesians and Colossians and other local churches. Menempatkan Yesus Kristus sebagai nilai yang paling tinggi itu membawa kita juga belajar untuk mengasihi tubuhnya di dalam dunia, which is gereja lokal. Placing Christ as the highest priority in our lives should also lead us to love his body in this world, which is the local church. Jadi tidak bisa yang namanya gereja itu akhirnya dijadikan hanya sebagai salah satu satu schedule di dalam hari Minggu yang kita mesti tick. So it is not possible for church to just be an activity that we tick off on a Sunday. Karena pada waktu kita itu worship ya, kita menganggap Yesus Kristus yang paling penting, maka kita dengan sangat-sangat natural kita akan mementingkan apa yang juga dia kasihi. Why? Because when we worship Christ, when we say that he is our highest priority, then we must love what he loves. Sama kan dengan orang misalnya kayak itu ya, orang-orang itu misalnya kayak orang fall in love misalnya dengan orang lain.
It is the same as when people are in love. Maka apapun yang dimiliki oleh orang itu buat kita menjadi satu hal yang sangat penting. Whatever this person possesses is suddenly very important to us. Kalau misalnya dia suka tanaman, tahu-tahu kita juga belajar tentang tanaman misalnya gitu. If this person likes gardening, then we will also learn about gardening, And so on and so forth. and so on and so forth. Karena apa? Karena apa yang dia cintai, apa yang dia nikmati itu merupakan refleksi dari dirinya. Why? Because what they love and what they enjoy is a reflection of who they are. Nah, Alkitab itu mengatakan bahwa Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga dan dia harusnya menempati posisi yang paling tinggi dalam sistem nilai kita dan dia menerima worship itu. The Bible states that Jesus, who has ascended into heaven, is in the highest place and should occupy our highest priority in everything that we do. Maka saudara menemukan bahwa dia tuh mengasihi gerejanya, i.e. mengasihi gereja lokalnya di atas muka bumi. You discover that he loves his local church. Kalau saudara lihat apa yang ditulis dalam perjanjian baru, itu tulis untuk siapa sih? Itu perjanjian baru itu ditulis untuk local church. Who was the New Testament written for? It is for the local church and the local church and the local church. Lalu hal yang kedua, saudara, bagian pertama kita bisa merefleksikan seberapa kita mengasihi Tuhan melalui kita berespon kepada ini ya, gereja lokalnya. So firstly, we can reflect on our love for God with how much we love the local church. Nah ini bukan relasi yang bukan relasi yang statis ya. Tidak berarti orang yang selalu ada di gereja lokal itu pasti mengasihi Tuhan, itu juga tidak pasti. Tapi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, dia pasti punya hati untuk gereja lokalnya. So this is not a static relationship. It is not everyone who goes to their local church who loves the Lord, but people who truly love Christ will love the local church. Oke, itu yang pertama ya. Yang namanya kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu harus mengubah sistem nilai kita. Firstly, the ascension of Christ must change our value system. Lalu hal yang kedua, saudara, Secondly, brothers and sisters, kenaikan Yesus ke sorga itu memberikan satu jaminan kepada kita bahwa pribadi yang paling mengasihi kita itu sekarang dia sedang in charge dari seluruh isi dunia. the ascension of Christ into heaven tells us that the person who loves us the most is now in charge of the world. Dan saudara tidak dilupakan dan saudara tidak diabaikan. And you are not forgotten and you are not overlooked. Saudara, pada waktu di dalam kitab suci itu menjelaskan waktu Yesus Kristus itu dia datang sebagai manusia, maka dia menjadi wakil kita. The Bible explains when Jesus Christ came, he came as our representative. Dan dia sudah dicobai dan dia akhirnya membuktikan diri dia tidak berdosa dan malah menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan dosa. He was tempted, but he did not sin and in fact gave himself over to be a judge for us. Dan dia mengasihi saudara, dia mengasihi setiap domba-dombanya dan dia mengenal saudara by name. He loves you. He loves every single one of his sheep and he knows you by name. Lalu sekarang saudara ada di sini ya, saudara ada di dalam dunia ini, lalu kemudian saudara struggling dengan begitu banyak hal atau isu dalam hidup saudara. Maybe you are in this world and you are struggling with many things in your life. Ya, struggling dengan ya mungkin kesehatan saudara atau pelayanan saudara atau struggling dengan keluarga atau lot of issues lainnya. Maybe struggling with your health, with your ministry or with your family or many other things. Tapi Alkitab itu mengatakan bahwa yang mengkontrol seluruh isi dunia ini itu bukan hanya sekedar random forces. But the Bible states that what is in control in this world is not just random forces. Yang sedang menguasai isi dunia itu adalah pribadi yang paling mengasihi saudara dan sekarang dia ada di dalam pusat kekuasaan. What is in control in this world is the most powerful being who loves you. Jadi apapun yang akhirnya kita itu terima, yang kita jalani di dalam dunia ini, itu kita bisa menjalannya dengan satu peaceful confidence bahwa ini terjadi dengan orang yang paling berkuasa dan yang paling mengasihi saudara itu ada dan memerintah seluruh isi dunia. So whatever we receive in this life, we can walk out in peaceful confidence knowing that it is within the hand of the person who is in complete control and also loves us. Saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada waktu kita itu ada di dalam a lot of pergumulan, saudara. Maka hal yang paling menguatkan kita itu adalah pada waktu kita tahu atau bahkan ketika kita mendengar bahwa ada orang lain yang mendoakan kita. I believe that as Christians, when we are going through struggles, one of the most comforting things is that when someone is praying for us. Nah, Alkitab itu mengatakan
bahwa waktu Yesus Kristus dia naik ke sorga, maka yang dikerjakan Yesus Kristus itu adalah dia intercedes buat kita. The Bible states when Christ ascends into heaven, he intercedes for us. Kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, We cannot hear what Christ says. tapi fakta bahwa ketika dia naik ke sorga, itu dia intercedes buat kita, itu harusnya memberikan kepada kita penghiburan di dalam pergumulan kita. But the fact that he has gone into heaven and that he intercedes for us should be of great comfort to us. Saudara, tadi waktu di dalam awal pembahasan ini kita membaca sekilas tentang Mazmur pasal yang kedua. At the beginning of our sermon, we spoke about Psalms chapter 2. Lalu di dalam Mazmur pasal yang kedua, di sana dikatakan bahwa Allah itu tertawa melihat musuh-musuhnya. In Psalms chapter 2, it says that the Lord is laughing at his enemies. Dia duduk di atas sorga dan kemudian dia tertawa kepada mereka semua, kepada seluruh bangsa yang berkumpul dan berusaha untuk melawan dia. He sits in heaven and laughs at all of the rulers who are trying to overthrow him. Pertanyaan adalah kenapa dia tertawa kepada musuh-musuhnya? The question is, why is he laughing at his enemies? Kenapa dia tertawa kepada dunia yang kemudian berkumpul dan berusaha untuk menggulingkan pemerintahannya? Why is he laughing at the world that is trying to overthrow his rulership? Ya, saudara bisa menjawab ya karena dia adalah Allah, lalu semuanya adalah creation misalnya. You can answer, well, that's because he is God and we are just creation. Ya, itu satu jawaban. Tapi kalau saudara meneliti lagi apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang kedua, That's one of the answers. But if you look again at Psalms chapter 2, alasan yang membuat Allah itu tertawa, mentertawakan dunia yang jahat ini, yang semakin lama semakin meninggalkan dirinya adalah what causes the Lord to laugh at the world that is increasingly in derision of him? adalah ayat yang ke-6. Is verse 6. Saya bacakan buat saudara. As for me, I have set my king on Zion, my holy hill. Karena dia sudah mendudukkan rajanya di Sion. Because he has set his king on Zion. Tentu saja rajanya di dalam bagian itu adalah, semua keturunan Daud. Of course, that king in this context is all the kings of David's line. Itu yang membuat Allah bisa tertawa melihat bangsa-bangsa yang pagan itu berusaha untuk melawan dirinya. That is what causes God to be able to laugh at all of the pagan nations who are trying to defeat him. Tetapi sekali lagi pada waktu kita sudah sampai kepada kenaikan Yesus Kristus dan dia duduk di sebelah kanan Allah, But once again, when we come to the ascension of Christ and he is seated at the right hand of the Father, maka apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang kedua, Allah itu mentertawakan musuh-musuhnya karena dia sudah install his king, itu digenapi ketika Yesus Kristus sudah duduk di sebelah kanan Allahnya. what is said in Psalms 2, that the Lord laughs because he has installed his king on the holy hill, that is fulfilled in the person of Jesus Christ. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ketika dunia itu sedemikian rusuhnya, ketika krisis terjadi di mana-mana, Whatever happens in this world, regardless of how broken it is, with crises everywhere, ketika orang Kristen itu kemudian juga semakin lama semakin dingin kepada diri Allah, even as Christians become more cold towards the person of God, dan dunia itu berkali-kali akhirnya menggeser orang Kristen dari kesetiaannya kepada Tuhan, and we are shifting away in our faithfulness to God, maka Alkitab itu mengatakan simply bahwa Allah itu tertawa melihat itu semua. the Bible simply states the Lord laughs looking at this all. Karena apa? Why? Karena Yesus Kristus dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Because Christ is seated at the right hand of Dan the Allah tahu Father. bahwa ini dia akan memenangkan seluruh pertempuran melawan dunia yang jahat ini. And God knows that he will win over every battle in this world. Jadi sekali lagi saudara, apapun yang saudara gumuli di dalam dunia ini, maka saudara kita belajar untuk datang kepada Tuhan dengan tenang, knowing bahwa Yesus Kristus itu dia sudah bertahta sebagai Raja. So once again, whatever you are facing in this life, you can come with peacefully and confidence before Christ, knowing that he has already won in this world. Lalu bagian yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian, And finally, brothers and sisters, kenaikan Yesus Kristus ke surga itu menandakan bahwa our salvation, keselamatan kita itu sudah secured. the ascension of Christ into heaven means that our salvation is secure. Karena di dalam sekarang persekutuan Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Because in the fellowship of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ada satu pribadi yang akhirnya membawa itu bekas luka di atas kayu salib itu ke atas surga sana. there's a person who takes the wounds that he were inflicted upon him from the cross into heaven. Di dalam perjanjian lama itu ada satu ayat yang sangat-sangat indah sekali. In the Old Testament, there is a very beautiful verse. Sekalipun ibumu melupakanmu, aku tidak akan melupakanmu karena aku sudah menulis namamu di telapak tanganku.
Even if your mother forgets you, I will never forget you, for I have inscribed your name upon my hands. Dan tangan yang sama yang di atasnya nama kita tertulis adalah tangan yang sama yang akhirnya menerima paku tersebut untuk penebusan hidup kita. And the same hands that have our name inscribed upon it is the same hands that were nailed upon the cross. Somehow, saudara, di dalam surga sana, di dalam persekutuan Allah Tritunggal, Somehow, brothers and sisters, in heaven, in the fellowship of the Trinity, pribadi kedua Allah Tritunggal itu punya bekas paku itu untuk yang menutupi setiap nama kita yang sudah dicatat even before the foundations of the world. the second person of the Trinity has the scars of nails on his hands, which covers our names, which were written on them before eternity began. Dia tahu siapa yang dia tebus. He knows who he was dying for. Dan pada waktu nama kita itu sudah ada bersama-sama dengan dia di surga, dengan tangan yang berlubang itu, maka itu menunjukkan bahwa keselamatan kita itu tetap untuk selama-lamanya. And when our names are with him in heaven, this shows us that our salvation is secure forever, Bahwa kita bisa dengan merdeka hidup melayani dia. that we can freely live to serve him, Dan kita bisa dengan sangat bebas kita juga belajar untuk mengasihi orang lain. that we can also freely learn to love others. Karena apa? Why? Karena kita tahu bahwa dia sudah mengasihi kita sepenuhnya. Because we know that he has loved us Kita tahu dia completely. mengasihi kita karena dia sendiri datang di dalam dunia pada waktu Natal. We know that he loves us because he came for us at Christmas. Kita tahu bahwa dia mengasihi kita karena dia sudah naik, ya, ascend kepada kayu salib. We know that he loves us because he has ascended upon the cross. Dan kita tahu dia mengasihi kita karena dia membawa tubuhnya itu, human nature-nya, ke surga dengan membawa sekaligus nama-nama orang tebusannya di sana, di hadapan Allah. And we know that he loves us because he has ascended into heaven with his body, with his nail-pierced hands, and our names upon it. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi menguatkan kita. May God's word strengthen us again today. Bahwa ketika gereja mula-mula itu yang dianiaya mereka mengucapkan pengakuan iman rasuli ini, That when the persecuted church stated the Apostles' Creed, mereka menghadapi seluruh persecution itu dengan satu confidence. they faced persecution with confidence. Mereka yang dianiaya karena nama Yesus Kristus itu mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. They who were persecuted for Christ faced their persecution with patience. Karena mereka tahu bahwa Allah sedang tertawa melihat tentara-tentara Romawi yang sedang menyiksa mereka. Mereka tahu Allah sedang tertawa melihat orang-orang Yahudi yang sedang menghina mereka. Because they knew that the Lord was laughing at the Roman armies who were persecuting them and the Jews who were also laughing at them. Mereka tahu bahwa Allah sedang mentertawakan mereka karena mereka percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah naik ke surga. Allah sudah install His King. That they, on they heaven. know that the Lord is laughing because Christ has ascended into heaven. He has installed his King. Biarlah kiranya ini boleh menjadi satu confidence untuk kita terus melayani Tuhan. May this be a confidence for us that we may continue to serve God. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Father, we come to your presence and we thank you, Lord, that you have spoken to us, Lord. Lord, we are so grateful knowing that our life here on earth is not life without your divine and generous supervisions, Lord. Lord, help us to put our faith and trust in you even more and even deeper from day to day. Lord, thank you for what you have done upon us on the cross, and we are even more grateful for your ascension and your sitting at the right hand of the Father, Lord. We thank you that you will empower us with your Spirit. We thank you that you will protect your church. And we thank you that we have the confidence in you, knowing that the end of our life, even the end of history, is for us to see your glory and to see our transformation. Thank you for the word today. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.